Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitgulam Sarwar dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan NIM 415190100020. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview dua jurnal dengan dua pembahasan, yaitu pertama ada critical review dengan 19 poin, dan yang kedua ada kritisi jurnal dengan jumlah 27 poin. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu critical review. Pada slide pertama ini ada poin 1 ke 2, yaitu judul dan nama penulis. Judul di sini pada jurnal 1 yang saya ambil judulnya pemanfaatan cloud computing pada aplikasi e-learning, dan pada jurnal 2 ialah teknologi cloud computing. Dan poin yang kedua ada nama penulis. Pada jurnal 1 nama penulisnya Misalina Ginting, yang pada jurnal 2 nama penulisnya Lola Yorita Astri. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu nama jurnal, penerbit, dan tahun publikasi. Pada jurnal 1 yaitu Jurnal Teknik Informatika Unika ST Thomas volume 3 nomor 1 Juni 2018. Jurnal 2 ialah Jurnal Ilmiah Media Processor volume 11 nomor 2 Oktober 2016. Poin yang selanjutnya itu isu yang diteliti. Pada jurnal 1 ini isu yang diteliti ialah manfaat dari penggunaan teknologi cloud computing pada e-learning. Pada jurnal 2, acuan mengapa pengusaha pada tertarik untuk membuat layanan cloud computing. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin kelima, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Pada jurnal 1, latar belakangnya itu ialah perkembangan pesat penggunaan e-learning merupakan proses belajar mengajar berbentuk digital yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau teknologi informasi untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antar pelajar dan mengajar. Pada jurnal 2, letak yang melatar belakanginya ialah penyediaan layanan cloud computing menjadi peluang yang cukup menguntungkan dari segi bisnis. Poin ke-6 yaitu alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Pada jurnal 1, alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti ialah karena pengguna tidak akan lagi dibebankan akan penyediaan semua resource. Kemudian pada jurnal 2, karena banyak aspek dari cloud computing yang masih perlu dikembangkan dan dijadikan ide dalam melakukan penelitian, sehingga layanan ini semakin diminati oleh pelanggan maupun pengusaha. Kita masuk poin ke-7, yaitu masalah yang ingin diteliti. Pada jurnal 1, masalah yang ingin ditelitinya ialah pengembangan aplikasi berbasis teknologi cloud computing terhadap e-learning. Pada jurnal 2, banyaknya bagian dari cloud computing yang belum terekspos. Kita masuk ke poin ke-8, tujuan penelitian poin ke-8 itu. Pada jurnal 1, tujuan penelitiannya ialah dengan cloud computing bisa mengurangi biaya listrik, mengurangi tenaga IT profesional, meningkatnya kapasitas penyimpanan data, karena pada cloud computing seolah-olah tidak terbatas kapasitasnya. Lalu untuk jurnal 2 ialah untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai cloud computing dengan cara menyajikan teknologi yang berkembang berkaitan dengan cloud computing, konsep dasar, arsitektur, dan tantangan penelitian di bidang cloud computing ini. Kita masuk poin 9, yaitu apa yang unik dari penelitian ini. Yang unik dari penelitian jurnal 1 ialah cloud computing pada aplikasi e-learning, yang dimana kita ketahui untuk masa pandemi ini e-learning sering sekali kita jumpai. Lalu untuk jurnal 2 sendiri, yang unik itu menyajikan teknologi yang berkembang berkaitan dengan cloud computing. Kita masuk ke poin critical review yang ke-10. Basis teori yang digunakan dalam penelitian. Pada jurnal 1 ini, basis teorinya ialah e-learning merupakan proses belajar mengajar berbentuk digital yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau teknologi informasi untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antar pelajar dan pengajar. Kemudian pada jurnal 2, teknologi cloud computing telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup bagi sebagian orang. Kebutuhan distribusi data yang tinggi membuat orang mencari alternatif lain untuk dapat menyampaikan data dan informasi secara cepat, efektif, dan efisien.
Kita masuk ke poin yang 11, 12, dan 13 pada slide ini. Pada 11 ini ada hipotesis penelitian. Pada jurnal 1 dan jurnal 2 tidak terdapat hipotesis penelitian. Lalu yang ke-12 model penelitian, jurnal 1 tidak ada dan jurnal 2 juga tidak ada. Namun kita masuk ke poin yang 13, jenis penelitian. Pada jurnal 1 ini jenis penelitiannya ialah deskriptif metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan. Lalu pada jurnal 2 ini metode studi literatur, di mana metode studi literatur itu ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Kita masuk ke slide 14, ke poin 14, maaf salah. Metode uji yang digunakan. Pada jurnal 1, sistem pendidikan awan atau Cloud Educational System atau CES. Lalu pada jurnal 2, karena ini merupakan penelitian studi literatur, diawali dengan menentukan kata kunci sesuai topik dan mencarinya pada beberapa database jurnal antara lain Scholar, Google, dan Springer. Kemudian dilakukan review terhadap semua artikel yang didapat mengklasifikasikan sesuai subtopik yang akan dibahas berikutnya, menyusunnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam membangun layanan cloud computing. Kita masuk ke poin 15, hasil penelitian. Pada jurnal 1 ini hasil penelitiannya ialah penggunaan cloud computing dalam sistem pembelajaran diperlukan sebuah antarmuka dengan menggunakan struktur model yang jelas dan mudah dimengerti agar aplikasinya mudah digunakan oleh pengguna serta mudah dipelajari, tidak mempersulit, karena inilah inti dari penggunaan teknologi cloud computing. Kemudian dari jurnal 2, memperluas pengetahuan tentang apa itu cloud computing, taksonomi, karakteristik layanan, tipe, dan aspek teknis cloud computing. Kita masuk ke poin 16, implikasi penelitian. Pada jurnal 1 ini, implikasi penelitiannya ialah penyelenggara pendidikan dapat memanfaatkan sistem pada teknologi cloud computing untuk memudahkan pengguna mengakses data secara cepat ketika berada di lingkungan pendidikan, mengamankan data pengguna, mengumpulkan data secara terpusat, mempermudah pertukaran data, dan memudahkan komunikasi antar pengguna pada layanan pendidikan. Kemudian pada jurnal 2, pada jurnal ini penulis telah mempelajari beberapa hal berkaitan dengan cloud computing yang dapat dijadikan acuan oleh pengusaha yang tertarik untuk membuat layanan cloud computing. Kita masuk ke poin 17, yaitu kesimpulan penelitian. Teknologi cloud computing dapat dikembangkan untuk mendukung sistem pembelajaran dan membantu mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu pada jurnal 2 ini, banyak aspek dari cloud computing yang masih perlu dikembangkan dan dijadikan ide dalam melakukan penelitian sehingga layanan ini semakin diminati oleh pelanggan maupun pengusaha. Kita masuk ke poin 18 dan 19. Poin 18 yaitu keterbatasan penelitian. Pada jurnal 1, keterbatasan penelitian ialah yang pertama, tidak ada uji coba cloud computing langsung kepada sistem e-learning. Yang kedua, tidak adanya penjelasan algoritma apa yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Lalu pada jurnal 2, keterbatasan penelitiannya ialah hanya satu, karena ini studi literatur. Menurut saya keterbatasan peneliti ialah kurang banyaknya data pustaka yang ia dapat. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu rekomendasi penelitian. Pada jurnal 1, saya merekomendasikan penelitian lanjutan untuk uji coba cloud computing pada e-learning. Pada jurnal 2, saya merekomendasikan penelitian untuk memperluas data pustaka. Kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu kritisi jurnal, yang dimana ada 27 poin. Poin pertama yaitu bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian atau keunikan isu yang diteliti, serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti. Nah, pada jurnal 1 ini menurut saya unik dan membuat saya tertarik untuk meneliti jurnal ini ialah karena pengguna cloud computing pada e-learning yang sebagaimana kita ketahui pada masa pandemi ini hampir semua pembelajaran menggunakan e-learning. Lalu pada jurnal 2 ini unikannya
di mana dalam jurnal ini penjelasan tentang cloud computing lebih luas walaupun sumbernya hanya dari data pustaka saja. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini. Yang pada jurnal 1 yang dipaparkan di judul penelitian ini sudah baik menurut saya dan relevan dengan isi dari penelitian ini. Dan untuk jurnal 2 sudah baik dan relevan dengan isi dari penelitian ini. Namun saya ada saran untuk judul ini sebaiknya diganti menjadi memahami lebih dalam cloud computing. Karena di dalam jurnal ini sebagian besar dari data pustaka dan hanya penjelasan tentang cloud computing. Kita masuk ke poin 3 dan 4. Poin ketiga itu sampai seberapa jauh abstrak pada jurnal mampu mempresentasikan atau menggambarkan penelitian secara utuh. Dalam jurnal 1 ini, abstraknya sangat jelas menurut saya karena menjelaskan tentang cloud computing, e-learning, serta perkembangannya. Kemudian pada jurnal 2, semua ada di dalam abstrak dan dijelaskan secara singkat dan padat, serta disediakannya abstrak dalam bahasa Indonesia yang membuat mudah dipahami. Poin yang keempat ialah sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih keywords atau kata kunci yang dapat merepresentasikan substansi penelitian. Pada jurnal 1 ini, kata kuncinya ialah cloud computing, e-learning system, learning innovation, learning system. Lalu pada jurnal 2 ini, cloud computing, computer network, teknologi. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin kelima. Apakah peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Menurut saya, pada jurnal 1 ini, isu yang diteliti relevan dengan fenomena isu yang mereka teliti, yaitu teknologi cloud computing. Dapat diimplementasikan ke dalam e-learning dengan teknologi cloud computing seperti layanan penyimpanan aplikasi dan lain-lain. Dalam jurnal 2 ini menurut saya juga isunya sangat teliti, relevan, dan fenomena isu yang mereka teliti yaitu teknologi yang sudah banyak diminati oleh orang adalah cloud computing, dan penyediaan layanan cloud computing menjadi peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Kita masuk ke poin 6, yaitu apakah peneliti sudah menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya. Pada jurnal 1 ini menurut saya sudah menunjukkan perbandingan penelitian posisinya pada kesimpulan, karena ia mengatakan bahwa penggunaan teknologi berbasis cloud computing dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Berarti kan sang peneliti sudah menunjukkan bahwa penelitian ini sudah berhasil sebelumnya. Lalu ada pada jurnal 2 ini perbandingan penelitian posisinya ada pada bagian pembahasan layanan cloud computing, yang dimana dituliskan pada jurnal tersebut peneliti lain menambahkan 2 layanan baru yang dapat dijadikan acuan dalam membangun layanan cloud computing. Termasuk ke poin ke-7. Apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Pada jurnal 1 menurut saya peneliti sudah menjelaskan alasannya, yaitu institusi penyelenggara pendidikan dapat memanfaatkan sistem pada teknologi cloud computing untuk memudahkan pengguna mengakses data secara cepat ketika berada di lingkungan pendidikan, mengamankan data pengguna, mengumpulkan data secara terpusat, mempermudah pertukaran data, dan memudahkan komunikasi antar pengguna pada lingkungan pendidikan. Kemudian pada jurnal 2 ini sudah menjelaskan alasannya, yaitu banyaknya aspek dari cloud computing yang masih perlu dikembangkan dan dijadikan ide dalam melakukan penelitian, sehingga layanan ini semakin diminati oleh pelanggan maupun pengusaha. Kita masuk ke poin ke-8, yaitu apakah masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Pada jurnal 1 menurut saya belum, karena memang sebagian besar pembelajaran sudah menggunakan e-learning, tetapi pada jurnal ini hanya mendeskripsikannya saja tanpa ada tahapannya. Kemudian pada jurnal 2 menurut saya juga sudah terungkap secara jelas karena penjelasan tentang masalah penelitiannya sudah dijelaskan secara detail. Masuk ke poin yang ke-9.
Itu apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Pada jurnal 1 ini menurut saya tujuannya sangat jelas karena tercapainya penggunaan teknologi berbasis cloud computing dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Pada jurnal 2 ini menurut saya tujuannya sangat jelas juga karena dari jurnal ini kita mampu memahami apa itu cloud computing, taksonomi, karakteristik layanan, tipe, dan aspek teknis cloud computing. Kita masuk ke poin yang ke-10, yaitu apakah kronologis dalam mengungkapkan latar belakang peneliti ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut saya pada jurnal 1 ini kronologis dalam mengungkapkan latar belakang sudah jelas karena menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi cloud computing dan e-learning secara rinci apa yang melatar belakangi jurnal ini. Kemudian pada jurnal 2 ini kronologisnya juga sudah jelas menurut saya karena menjelaskan tentang apa saja yang ada pada cloud computing dan mengapa cloud computing menjadi acuan dari perusahaan-perusahaan. Kita masuk ke poin 11, yaitu bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan. Apa ada saran? Pada jurnal 1 ini penjelasan latar belakang sudah sangat jelas menurut saya, tetapi saran dari saya ialah peneliti harusnya menuliskan perkembangan teknologi sebelumnya juga tidak hanya perkembangan teknologi cloud computing di masa ini saja. Pada jurnal 2, penjelasan latar belakang pada jurnal 2 ini pun sudah sangat jelas menurut saya dan tidak ada saran untuk jurnal 2 ini. Kita masuk ke poin 12. Apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Jika sudah, tunjukkan. Jika belum, apa rekomendasi Anda? Menurut saya pada jurnal 1 sudah relevan karena dari pembukaan, isi, dan kesimpulan semua berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Begitu juga dengan jurnal 2, pembukaan, isi, dan kesimpulan semua berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Kita masuk ke poin 13, yaitu jika ada hipotesis penelitian sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dapat dalam menyusun telaah literatur termasuk riset sebelumnya. Karena pada jurnal 1 dan jurnal 2 ini tidak ada hipotesis penelitiannya, kita masuk ke poin ke-14, yaitu apakah penelitian ini harus ada model penelitian, jika ya, sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitian yang mampu memecahkan research problem. Pada jurnal 1 ini menurut saya harus ada karena untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah dan dalam ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitiannya sudah tepat karena telah memberikan hasil yang telah diuji. Pada jurnal 2 ini membantu peneliti memecahkan masalah dan ketepatan penelitian dalam menyusun model penelitiannya sangat tepat karena hasil yang sesuai. Kita masuk ke poin yang ke-15. Apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Pada jurnal 1 ini metode sampling yang digunakan menurut saya sudah tepat sebagai subjek penelitian karena perkembangan teknologi informasi menjadi solusi yang inovatif, dinamis, dan memiliki manfaat secara ekonomi. Kemudian pada jurnal 2 juga sudah tepat, terdapat penjelasan secara detail tentang cloud computing serta adanya tambahan dari peneliti lain. Kita masuk ke poin ke-16, yaitu apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat. Pada jurnal saat ini menurut saya menggunakan data sekunder dan sumber data yang diambil pun sudah tepat karena dalam jurnal ini peneliti menjelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Namun untuk jurnal 2 ini sudah tepat dan datanya juga sekunder. Sumber data yang peneliti ambil ini menurut saya sudah tepat karena pada jurnal 2 ini menggunakan metode studi literatur, di mana metode studi literatur itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Kita masuk ke poin 17, yaitu apa unit analisis penelitian ini? Apakah sudah tepat? Dalam jurnal 1 ini unit penelitiannya sudah dijelaskan secara lengkap untuk menyelesaikan masalah yang ada
penjelasan layanan yang ada di sistem cloud serta kegunakan layanan cloud pada e-learning. Kemudian pada jurnal 2 ini unit penelitiannya pun sudah lengkap. Sudah dijelaskan secara lengkap penjelasan layanan cloud computing, definisi cloud computing, taksonomi cloud computing, tipe cloud computing, aspek teknis pada cloud computing, serta karakteristik cloud computing. Termasuk ke poin ke-18. Sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem? Apakah ada usulan metode uji yang lain yang lebih tepat? Pada jurnal 1 ini untuk alat uji yang ada di jurnal ini sudah sangat lengkap untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi dari saya sendiri ada sedikit tambahan untuk jurnal 1 ini. Proses pengujian secara langsung oleh penelitian agar yang membaca menjadi lebih paham lagi. Kemudian untuk jurnal 2 ini alat ujinya sudah tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita masuk ke poin 19. Bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Dalam jurnal 1 ini operasionalisasi variabel penelitian sudah komprehensif. Proses pembelajar mengajar dalam cloud computing akan sangat membantu pendidikan dan peserta didik. Teknologi ini memungkinkan mereka mengakses layanan sumber daya yang tersedia dimanapun dan kapanpun ketika membutuhkannya. Kemudian dalam jurnal 2 ini operasionalisasi variabel penelitian sudah komprehensif. Banyaknya bagian cloud computing yang belum terekspos, maka melalui tulisan ini penulis memaparkan beberapa taksonomi yang dapat dijadikan panduan untuk membangun layanan cloud computing, arsitektur cloud computing, tipe layanan cloud computing, serta teknologi yang digunakan untuk mengembangkan layanan cloud computing, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap cloud computing dan dapat dijadikan acuan untuk merancang sebuah layanan cloud computing itu sendiri. Nah, masuk ke poin yang ke-20. Apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy jika menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Pada jurnal 1 ini menggunakan data sekunder sudah tepat menurut saya karena peneliti mampu menyajikan hasil penelitian secara tepat. Tetapi saya ada saran, yaitu pada saat pembuatan sistemnya tampilkan juga di dalam jurnal agar yang membaca jurnal dapat lebih mengerti lagi bagaimana proses pembuatannya. Kemudian pada jurnal 2 ini menggunakan data sekunder juga, dan menurut saya sudah tepat karena peneliti mampu menyajikan hasil penelitian secara jelas dan tepat. Kita masuk ke poin 21, yaitu sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem. Dalam jurnal 1 ini sudah cukup lengkap hasil yang dijelaskan oleh si peneliti, kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran sangat diperlukan, apalagi dalam hal meningkatkan maupun mempertahankan kualitas pembelajaran. Kemudian dalam jurnal 2 ini sudah cukup lengkap hasil yang dijelaskan oleh si peneliti, mempelajari beberapa hal berkaitan dengan cloud computing yang dapat dijadikan acuan oleh pengusaha yang tertarik untuk membuat layanan cloud computing, dimulai dari apa itu cloud computing, taksonomi, karakteristik layanan, tipe, dan aspek teknis cloud computing. Masuk ke poin berikutnya, yaitu poin 22. Apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Menurut saya pada jurnal 1 ini sudah, karena peneliti menyimpulkan institusi penyelenggara pendidikan dapat memanfaatkan sistem pada teknologi cloud computing untuk memudahkan pengguna mengakses data secara cepat ketika berada di lingkungan pendidikan. Dan begitupun pada jurnal 2. Di sini karena kenapa saya anggap sudah, karena pada jurnal 2 ini menyangkutkan peneliti lain yang menambahkan 2 layanan baru yang dapat dijadikan acuan dalam membangun layanan cloud computing. Masuk ke poin 23. Apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Menurut saya pada jurnal 1 sudah. Teknologi cloud computing dapat dikembangkan untuk mendukung sistem pembelajaran dan membantu mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pada jurnal 2 pun sudah, karena penulis telah mempelajari beberapa hal berkaitan dengan cloud computing yang dapat dijadikan acuan oleh pengusaha yang tertarik untuk membuat layanan cloud computing. Kita masuk ke poin 24. Apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Pada jurnal 1 belum diungkapkan keterbatasannya.
diungkapkan keterbatasannya, dan yang saya temukan ialah peneliti tidak ada adanya pemrosesan secara detail. Pada jurnal 2 juga belum diungkapkan keterbatasan di jurnal 2 ini. Yang saya temukan dalam penelitian ini adalah kurangnya data pustaka. Kita masuk ke poin 25. Sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research. Yang di problem, the purpose of study, basis teori yang digunakan, metode uji yang digunakan, model penelitian jika ada, hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Coba tunjukkan. Menurut saya pada jurnal 1 sangat konsisten karena dari pembahasan awal hingga akhir jurnal topiknya sama dan saling menyambung. Dan pada jurnal 2 ini sangat konsisten menurut saya karena dari pembahasan awal dan hingga akhir jurnal topiknya sama dan saling menyambung, ditunjukkan pada awal pembahasan karakteristik serta aspek. Kita masuk ke poin 26. Bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf yang satu dengan yang lainnya. Pada jurnal 1 untuk kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf dalam penelitian ini sudah baik, jelas, terstruktur, dan tidak membingungkan pembaca. Kemudian pada jurnal 2 untuk kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf dalam penelitian ini sudah baik, jelas, terstruktur, dan penyampaiannya sangat tepat. Kita masuk ke poin 27. Bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan. Nah, untuk jurnal 1 menurut saya sudah cukup referensi dan referensinya. Dan di sini ada 9 daftar pustaka atau referensi. Nah, untuk jurnal 2 karena dia menggunakan metode studi literatur, 10 referensi menurut saya kurang karena dia hanya mengandalkan data dari daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.